Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia hidayah kepada kita sekalian. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bersilaturahim, bermuajah, bertatap muka di tempat yang mulia ini. Semoga kita senantiasa mendapat limpah rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, di kajian sore ini akan saya sampaikan sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Yang paling dekat hamba dari Tuhannya wa huwa sajidun, yaitu ketika dia bersujud. Jadi dekat-dekatnya kita dengan Allah pada saat kita bersujud. Oleh karena itu fa'aksirud doa, maka perbanyaklah untuk berdoa. Jadi pada waktu sujud kita disuruh untuk senantiasa memperbanyak diri berdoa. Dalam teks hadis itu ada aqrab, lebih dekat. Apa makna dekat itu? Kita atau Allah lebih dekat, atau kita dekat kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan dekat itu? Wa makna qurbil abdi ila rabbih. Apa yang dimaksud dengan dekat itu yang ada pada hadis itu? Dalam tafsir hadis di sana yaitu qurbuhu ila rahmati rabbih, adalah dekatnya hamba kepada rahmat Tuhannya. Berarti begitu dekat sekali Allah melimpahkan rahmat kepada hambanya, yaitu pada saat hambanya dalam keadaan bersujud. Jadi yang maksud dengan dekat itu ada dekat untuk mencurahkan rahmat. Dan salah satu di antara curahan rahmat Allah itu ketika pada saat kita bersujud di hadapan Allah. Sekarang fa'aksirud doa, kalau dalam bahasa perbanyaklah doa. Ini menunjukkan kepada amr. Apa amar itu? Perintah. Ada al-aslu fil amri lil wujub, bahwa pada asalnya perintah itu menunjukkan kepada wajib. Al-aslu fil amri lin nadbi, bahwa pada asalnya bahwa perintah itu menunjukkan kepada sunnah. Perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Berarti ketika sujud fa'aksirud doa, wajib atau sunnah? Artinya perbanyak doa pada waktu sujud. Wajib nggak untuk perbanyak doanya tuh? Ini masuk al-aslu fil amri lin nadbi. Sebab kalau kemudian ada orang yang hanya contoh putar sebentar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau barangkali ada yang hanya satu kali, kalau menunjukkan wajib berarti dosa nggak Pak?
Dosa. Makanya di sini menunjukkan kepada an-nadbu, sunnah. Artinya perbanyak untuk berdoa pada waktu sujud, itu hukumnya adalah sunnah. Oke. Sekarang ambil dari zikro hikmati dzalika. Apa hikmah yang terkandung di dalam hadis itu tadi? Nanti di akhir ada persoalan berkaitan dengan masalah hukum yang ada di dalam ini. Ngambil hikmahnya dulu. Pertama, ahadua. Annal abda ma'murun bi'iksari doa. Bahwa seorang hamba itu diperintahkan untuk banyak berdoa fi sujud. Pada waktu sujud. Ada nggak Pak yang terkadang buru-buru doanya, bangun lagi. Sampai-sampai ketika saya baru subhana rabbiyal a'la, belum satu kali kok imam udah bangun. Kapan ini Pak? Sholat tarawih. Tahu sholat tarawih? Belum subhana rabbiyal a'la, satu kali aja belum selesai. Ini udah bangun imamnya gitu. Jangankan itu 3 kali, 1 kali saja kita terkadang keburu, nggak keburu gitu. Padahal di situ makmurun diperintahkan beksari doa fi sujud, untuk memperbanyak doa pada waktu sujud. Apa sebenarnya? Nanti dikaitkan dengan ayat. Apa ayatnya apa? Di surat Al-Baqarah 186. Apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'ani. Al-ayat terus. Apabila hamba-hambamu bertanya kepadaku, apabila hamba-hambamu itu bertanya tentang aku, akunya siapa? Allah. Maka kata Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat. Nah, kalau dalam tafsir tadi salah satunya dekatnya dekat apa ini? Dekat akan mencurahkan rahmat kepada orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, aku akan kabulkan doa daripada orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ini ayat kan umum. Nanti kapan doanya? Salah satunya adalah pada waktu sujud itu tadi. Satu, jadi perintah untuk memperbanyak doa. Yang kedua adalah anna halatus sujud, bahwa keadaan sujud itu halal khudu'in, keadaan tunduk, keadaan patuh tunduk. Berarti orang yang sujud betul-betul dia dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah. Wa dzullim, dan hina, merasa dirinya hina. Berarti tidak boleh apa kita? Tidak boleh sombong. Apa yang disombongkan oleh kita? Kita itu betul-betul tidak mampu. Dulu ketika umur 30 tahun bisa lari cepat, sekarang bisa nggak lari cepat? Dulu makan sate begitu enak, sekarang diimput aja gitu. Nah itu udah lemah semua fisik itu. Makalah kemudian kita itu akan kembali seperti semula. Pengen dipanjangkan umurnya Pak? Pengen kepanjang umurnya? Pengen. Tapi nanti akan kembali lagi seperti semula. Yang dulu pada waktu kita bayi itu dimandikan, kalau mau mandi, nanti kalau udah tua dimandikan. Siapa yang mandikan?
cucunya. Waktu bayi kita disuapin, nanti ketika udah tua, tambah tua, disuapin siapa? Siapa yang nyuapin? Cucunya lagi, kembali lagi gitu. Nah ini dalam keadaan kita tidak punya. Wan kisari dan pasrah betul pada orang yang sujud itu. Ya kita di hadapan Allah sampai jidat kita ditempel ke fiturah di tanah itu. Dah yang kedua. Maka kemudian ada satu perkataan qala Ibnu Mas'ud. Mahalun ahabbu ila Allah ta'ala ayyajidal abdu fihi min ayyajida afiran wajhahu, kata Ibnu Mas'ud. Sesuatu keadaan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika seorang hamba menemukan dirinya dalam keadaan menempel wajahnya, menempel apa? Dalam menempel wajahnya kemana ini? Ke tanah. Yang lebih disukai oleh Allah. Berarti yang lebih disukai Allah adalah orang yang bersujud itu tadi. Jadi perkataan sahabat Ibnu Mas'ud tidak bertolak belakang dengan hadis Rasulullah SAW itu tadi. Ya. Itu inti daripada hadis. Oke. Sekarang dari persoalan itu, masih ya, anna sujuda awwalu ibadatin amarallahu ta'ala ba'da khalaqallahu adama, bahwasanya awal ibadah yang Allah perintahkan setelah diciptakannya Nabi Adam itu sujud, ada awal ibadah. Nabi Adam diperintahkan pertama kali untuk apa? Sujud. Suruh sujud kepada Allah. Jadi awalu ibadatin, anna sujuda awalu ibadatin, bahwa sujud adalah awal ibadah. Amarallahu ta'ala, Allah perintahkan setelah diciptakannya Nabi Adam, yaitu berupa sujud. Oleh karena itu, fakana taqarrabu biha ila Allah ta'ala. Oleh karena itu, sujud ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang paling dekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah pada saat yang bersangkutan sujud di hadapan Allah. Itu intisari hadis yang tadi itu. Ini saya ngutip dari beberapa keterangan syarah hadis ya. Yang keempat, an-nafi mukhalifatul iblis. Bahwasanya yang demikian itu bertolak belakang dengan iblis. Kalau Nabi Adam disuruh sujud enggak? Sujud. Sekarang ketika iblis disuruh sujud kepada Allah, sujud enggak? Tidak, gitu. Bertolak fi awwali dzambi. Dan itu salah satu di antara dosa daripada iblis,
pertama kali adalah karena tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah kemudian usyallahu binal kibri, dan itu dia bermaksiat kepada Allah dengan merasa dirinya adalah itu. Itu kan diperintahkan untuk sujud. Berdoa, perbanyaklah doa aksiru, perbanyak doa pada waktu sujud. Nah, kemudian dalam sholat pun diperintahkan untuk lama berdiri. Jadi disuruh lama berdiri, dan disuruh lama sujud. Kita lebih banyak pun lebih lama sujud atau lama berdiri. Coba, lama sujud atau lama berdiri? Lama berdiri. Oke. Maka kemudian dalam masalah ini al-madhabul awal anna tatwilas sujud afdol. Pendapat yang pertama, bahwasanya memanjangkan sujud itu lebih utama daripada berdiri. Minal qiyam. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Bahwa sujud lebih utama lama daripada berdiri. Dasarnya apa? Tadi itu disuruh yang paling dekat, seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah pada waktu sujud. Berarti ini salah nggak kalau dia berpendapat lebih utama itu adalah sujud? Karena ngambil dasar tadi. Kemudian ini juga hadisnya itu adalah dari Jabir Sahih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah afdalus sholati tulul qunut. Seutama-utamanya sholat itu adalah panjangnya kunut. Maksudnya yang dimaksud dengan kunut wal muradu al-qunut al-qiyam. Yang paling bagus di pendapat yang kedua adalah al-qiyamnya. Berarti lama berdiri. Yang dimaksud berarti membaca suratnya rada panjang. Termasuk tarjih Muhammadiyah ngambil contoh begini. Hadisnya tadi lama sujud. Yang kedua lama berdiri. Tarjih Muhammadiyah mengambil yang paling utama adalah lama berdiri. Makanya banyak kan, termasuk ulama yang lain juga banyak ambil adalah lama berdiri. Ada nggak yang antara baca surat dengan sujudnya lebih lama sujud? Ada nggak? Nggak ada. Pasti yang paling panjang adalah berdirinya. Ada nggak dasarnya bahwa berdiri itu lebih utama daripada sujud lama? Yaitu tadi apa? Afdalus sholati tulul qunut dari Jabir. Bahwa seutamanya sholat ada panjang kunut, atau yang dimaksud adalah tulul qiyam, lama berdirinya. Tuh. Malah terkadang suratnya panjang atau pendek tetap sujudnya segitu, gak rubah ya. Sujud tidak rubah-rubah sampai suratnya satu apa? Bukan tiga kaca lah gitu. Tiga halaman, tiga ain, satu ain sujudnya segitu, dua ain sujudnya segitu, tiga ain sujudnya segitu, tetap. Nah itu. Kemudian
Yang ketiga, innahu apa doanya Pak ketika sujud? Apa doanya ketika sujud? Salah satunya diantaranya Subhana rabbiyal a'la. Itu doanya, Subhana rabbiyal a'la. Hal yajuju ad-du'a fi sujud ba'da qawli Subhana rabbiyal a'la. Boleh enggak ketika setelah kita mengucapkan Subhana rabbiyal a'la, kan sebentar juga Pak ya, gimana cara manjakannya? Perbanyaknya gimana caranya? Apa kemudian? Iya kan begini, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Lama atau sebentar Pak? Sebentar. Panjang atau pendek ini? Pendek. Gimana mau manjakannya? Perbanyak pada waktu sujud. Apakah Subhana rabbiyal a'la 3 kali udah, setelah itu diam aja gitu. Maka di sana itu ada al-aqol. Aqol itu yang paling sedikit. Berapa Pak? 1. Dan sedang. Berapa sedang? 3. Nah kita sebenarnya yang biasa diucapkan oleh kita 3 kali itu yang sedang, bukan banyak. Maksudnya kepada yang sedang. Nah kemudian ini di tarjih juga ada itu ya. Termasuk diantaranya bagaimana supaya aksiru ad-doa. Aksiru ad-doa, perbanyak doa. Jadi doa apa? Di sana itu ditambahkan jumlahnya 1, ditambahkan jadi berapa ini? 5, 7, 11. Nah itu. Nah kemudian ya, karena ada hadis itu tadi untuk memperbanyak doa di dalam sujud itu. Sekarang bagaimana kalau kemudian doanya tasbihnya itu 3 tadi, baru kemudian ditambahkan dengan doa yang lain. Di tarjih juga diperbolehkan, asal doanya maksurah. Sebab doa sujud bukan hanya itu. Banyak nggak Pak? Banyak. Maka kemudian tarjih di sana itu ngambil doa-doa yang lain. Tuh. Sehingga nanti lama nggak ini doanya? Lama. Pas sesuai dengan faksiru ad-doa, perbanyak doa pas pada waktu sujud itu kan. Doa sujud. Ya, doa sujud. Tuh. Jadi ada 2. Ya. Di tadi itu yang saya baca itu ada yang menambahkan Subhana rabbiyal a'la dengan lebih daripada 3. Ada yang menambahkan doa sujud yang lain gitu tuh ya. Jadi yang penting itu masih doa dalam sujud. Oh.
Makanya bagaimana cara kaifiyatul jam'i baina tasbih wa doa? Doa bukan Pak subhana rabbiyal a'la. Doa bukan. Apa doa itu? Doa itu apa punten? Kalau doa artinya permohonan. Sekarang coba subhana rabbiyal a'la. Permohonan bukan? Bukan. Itu namanya pujian. Subhana rabbiyal azimi. Pujian. Sekarang kalau Rabbik firli, doa bukan? Doa. Apa sebabnya? Permohonan. Nah ini. Nah, bagaimana kaifiyatul jam'i baina tasbih wa doa? Cara mengkompromikan, menggabungkan antara tasbih dengan doa gitu. Yabda'u yaitu yusabbihu yabda'u at-tasbih. Pertama adalah mengucapkan tasbih dulu. Berarti memuji dulu subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Atau marratan wahidatan. Di sini keterangan sekali contoh. Kemudian wal afdal yukarir salasa marratin. Yang lebih utama 3 kali diulang. Jadi gimana? Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Baru kemudian wa ba'da dzalika, setelah itu doa. Kalau Rabbana atina masuk doa sujud bukan? Doa atau tasbih? Itu masuk kepada doa. Hukmu doai minal Qur'ani fi sujud. Hukum berdoa dari Al-Quran pada waktu sujud. Pertanyaannya, boleh enggak kemudian pada waktu sujud kita baca Quran? Boleh? Baca Quran? Jawabannya tidak boleh. Kapan waktu baca Quran? Pada waktu berdiri. Kan baca Fatihah, kemudian baca surat, baca Quran bukan Pak? Baca Quran. Saking senangnya baca Quran, sampai sujudnya baca Quran. Nah itu namanya pelanggaran gitu. Sekarang bagaimana hukmu doa minal Quran fi sujud? Sekarang bagaimana kalau kan di dalam Al-Quran ada bentuk doa-doa. Ada doa-doa yang diambil dari Al-Quran. Ternyata kemudian dibaca pada waktu setelah bertasbih. Jadi subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Baru kemudian doa yang dari Al-Quran. Sekarang begini. Ada beberapa keterangan dari Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala ingat. Wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an. Dan aku untuk membaca Quran pada waktu ruku dan pada waktu sujud. Awas, ini namanya kalau dalam ilmu itu larangannya apa Pak?
di ruku dan sujud. Nanti jangan kemudian duduk di antara dua sujud boleh ya, kan di sini nggak ada. Nanti ada yang lain kias. Berarti kalau pada waktu ruku tidak boleh, pada waktu sujud tidak boleh. Tidak boleh nggak Pak? Baca Quran. Waktu tidak. Bangun dari ruku bacanya Quran. Boleh? Nggak boleh. Waktu sujud nggak boleh. Duduk di antara dua sujud nggak boleh. Tuh. Fa'ammar ruku fayu'adzimu fihi ar-rabb. Maka pada waktu ruku hendaklah kalian mengagungkan Tuhan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa ini? Subhana rabbiyal azim, disuruh mengagungkan Allah. Pada waktu sujud subhana rabbiyal a'la. Gitu. Oleh karena itu paham maksudnya fastahidu fid du'a. Maka bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa. Faman faqamin ayyustajaba lakum, maka pantas kalian untuk dikabulkan doanya itu pada waktu sujud. Nah, sekarang tadi dilarang untuk baca Quran pada waktu ruku dan pada waktu sujud. Pertanyaannya, boleh nggak kemudian pada waktu sujud kita doa pakai doa Al-Quran? Apa jawabannya? Nanti kembalinya kepada niat. Sekarang begini, Pak, pada waktu sujud kita baca doa. Mau apa coba? Oh, doa bukan? Pada waktu sujud setelah bertasbih kita berdoa. Doa bukan? Tapi doanya dari Al-Quran. Doa bukan? Doa. Niatnya apa? Niatnya berdoa. Bukan niatnya baca Al-Quran. Niat baca Quran atau niat doa? Niat doa dan doanya dari Al-Quran. Boleh. Tapi kalau kemudian kita itu baca Quran hanya sekedar baca, ya contoh aja lah Pak, pada waktu setelah tasbih bacanya apa? Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fiih. Doa bukan Pak? Bukan. Nah, itulah di sana kemudian masuk kepada hadis ini untuk tidak boleh membaca Al-Quran pada waktu ruku, pada waktu sujud, kecuali niatnya adalah doa. Nah, kemudian kembali kepada sujud itu tadi. Ada orang yang sujud pada waktu sholat. Sekarang di hadis itu tadi, di sana paling dekat-dekatnya hamba dengan Allah pada waktu sujud. Sujud di sholat atau sujud di luar sholat, kan gitu, ya kan? Sujud di sholat atau sujud di luar sholat. Sujud apa Pak? Sujud syukur dan sujud tilawah. Oke, sedikit aja lah. Ada nggak orang habis sholat mau habis zikir kemudian sujud, kemudian pergi? Ada? Boleh nggak Pak? Mau meninggalkan tempat tuh sujud gitu tuh? Ada ya? Mau meninggalkan tempat, ya meninggalkan tempat tuh ada. Sujud kemudian pergi gitu. Boleh nggak ini?
Nah ini banyak yang begini tuh. Malah terkadang habis doa sendirian, sering itu ya, habis sholat sunnah, kemudian dia berdoa, habis selesai doa langsung sujud kemudian pergi. Jadi biasanya kan orang kalau habis doa apa Pak? Selesai pergi gitu tuh. Ini sih habis selesai doa sujud kemudian pergi. Boleh atau tidak yang gitu? Oh ditanya dulu. Gitu. Ya, belum baca sih. Yang jadi persoalan, ada orang yang habis sholat dia sujud, tapi niatkan alhamdulillah saya bisa sholat, jadi sujud. Berarti kan kenikmatan bukan Pak? Yang namanya sujud syukur itu bukan lagi enak, dapat hadiah langsung sujud. Kita sehat kemudian sujud boleh nggak Pak? Bapak lagi sekarang tuh langsung sujud, alhamdulillah masih kepala ini sehat. Syukur berarti dapat kenikmatan masih diberikan, boleh nggak Pak? Boleh. Ternyata ada orang yang ternyata dia habis sholat, habis doa, langsung sujud, alhamdulillah saya bisa melaksanakan sholat. Nikmatnya bukan syukuran kepada Allah. Berarti sujud syukur bukan Pak? Sujud syukur. Dan jadi yang nggak boleh apa? Hanya sekedar sujud, loh. Terus pergi. Tuh, tidak ada niatan sama sekali. Maka pandangan para ulama inilah yang kemudian dilarang gitu. Sujud kepada siapa ini? Nah itu. Makanya hukum sujud kharija salat, hukum sujud di luar salat. Yang kali hasba bisa babi, hasba sababi. Terjadi perbedaan sesuai dengan penyebabnya. Sujud tilawah sunnatun muakkadah. Nah itu sih nggak usah dibahas, nanti ingat kelamaan. Sujud tilawah sunnatun muakkadah. Sunnah muakkadah apa Pak? Kan ada muakkad, ada ghair muakkad gitu. Apa muakkad dan ghair muakkad? Memang kalau muakkad bahasanya dikukuhkan gitu, dibuatkan. Jadi begini, kalau dalam takrif definisi ada muakkad dan ada ghair muakkad. Yang muakkad adalah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi gitu. Jadi karena tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, itu berarti muakkad. Kalau ghair muakkad itu sunnah yang terkadang Nabi meninggalkan, terkadang melakukan, maka itu disebut ghairu muakkad. Sewaktu-waktu mengerjakan, sewaktu tidak. Nah itu namanya ghairu. Tapi kalau muakkad senantiasa dilakukan oleh Nabi, makanya nanti hukumnya masuk kepada muakkad, dikuatkan. Jadi pengertian dikuatkan itu karena Nabi senantiasa melakukannya. Kemudian indah tilawati ayat saja. Kemudian sujud syukri, sujud syukur. Kalau udah kata, dan di hati sholati, sujud syukur setelah selesai sholat. Tadi diantara ada orang yang habis sholat, dikira apa selesai sujud apa? Sujud syukur, alhamdulillah masih bisa. Bisa datang ke sini nggak pernah merasakan sehat, padahal sehatnya luar biasa. Coba kalau kemudian sakit, aduh pengen ke sini tuh. Ya itu. Makanya banyak kenikmatan yang banyak dilupakan oleh orang itu. Di antaranya nikmat sehat itu. Oke. Ya. Li'annahu laisa bid'ah, karena yang demikian itu bukan bid'ah, sujud syukur. Bukan termasuk bid'ah. Amma sujudul mutlak lid doa, adapun sujud mutlak karena doa, duna sabi syar'in qad akhlafa fihi al-ikhtalafa fi. Adapun sujud mutlak karena doa
Itu para ulama terjadi silang pendapat. Punten, ada orang yang doa di luar sholat sambil sujud, ada nggak Pak? Orang doanya sambil sujud, tapi bukan di dalam sholat, tapi di luar. Contoh yang terjadi biasanya sholat malam itu. Ada ya? Sholat malam kemudian doanya gimana caranya? Sujud ada. Nah itu. Maka di sini itu ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan di sini karena mutlak itu boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, tetap harus seperti biasa, tidak boleh dengan cara sujud karena di luar daripada sholat. Nah ini. Ini satu hadis yang berkaitan dengan masalah untuk memperbanyak doa. Apalagi nanti doanya pada waktu sujud pakai bahasa apa? Bahasa Jawa, bahasa sendiri. Tarjih di sana sudah pasti melarang. Para ulama juga banyak yang melarang, kecuali doa mashurat baik Al-Quran ataupun hadis Rasulullah. Jadi karena memahami hadis begini, aksiru adafi sujud, jadi pada waktu sujud tuh doanya pakai doa apa Pak? Doa macam-macam pakai bahasa lagi sholat terakhir. Oke, dan ulangi sedikit lagi. Aksiru ad-doa, perbanyak doa. Sholat Isya berapa sujudnya Pak? 4. Ada nggak orang yang sujudnya lama? Ada. Di mana? Di terakhir. Yang jadi pertanyaan itu, apakah di sujud yang terakhir atau semua sujud dari awal sampai akhir? Ternyata dalam teks hadis tidak mengqayyidi disuruh sujud yang terakhir. Jadi itu mutlak di rakaat di sujud rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya. Tuh. Jadi tidak hanya di akhir tapi juga di awal. Ya. Ini udah masuk kisah, belum ada tanya jawab. Iya, belum ada tanya jawab, udah masuk waktu Isya itu. Gimana? Cukup? Cukup? Ya, ya, maka. Ya, tadi perihal masalah sujud kan kalau itu bahwasanya sujud itu kan berdoa ya. Iya. Nah, begitu juga dengan yang diamalkan oleh Muhammadiyah, bahwasanya hadis yang diambil itu yang bahasa Allah. Wabi hamda diantaranya. Itu ada Allah pilih, berarti kan itu juga doa. Iya. Nah, berarti kalau mengambil salah hadis itu juga sudah gabung itu ya, sama doa. Di sajadah. Ya. Baca ada ayat-ayat sajadah, tapi kadang kita nggak melakukan. Padahal itu Rasul ada menekankan bahwa tidak pernah mengatakan. Iya. Apakah kalau kita, yang terutama yang kayak sholat awalnya nggak ngasih tahu, baca ayat sajadah. Kadang kita juga lagi riungan kayak gini, baca ayat sajadah nggak ada, tapi kita lagi. Nah itu gimana sih? Itu kan hukum daripada sujud sujud syukur adalah sunnah muakkad. Jadi kalau tidak melakukan dosa enggak Pak? Tidak melakukan, tidak dosa. Kalau di dalam sholat
dibaca ayat sajdah, imamnya sujud, makmumnya sujud. Kalau imamnya sujud kemudian makmumnya tidak sujud, batal karena tidak mengikuti gerakan imam. Imamnya baca ayat sajdah, nggak sujud, makmumnya sujud sendirian. Udah pasti batal. Iya. Sekarang bagaimana kalau di luar sholat? Ketika di luar sholat, ini ada sahabat Nabi yang baca Al-Quran ketemu dengan surah ayat sajdah. Ketika ketemu dengan ayat sajdah, dia diam aja. Ya Rasul, kok kenapa engkau tidak sujud tilawah? Sahabat itu baca ayat sajdah. Nanya kepada ya Rasul, kenapa engkau tidak sujud tilawah? Apa kata Rasul? Karena engkau yang membaca tidak sujud tilawah, maka aku tidak sujud tilawah. Jadi ketika dalam keadaan tidak sholat, yang baca sujud dianjurkan kitanya untuk sujud. Awas kembali, hukumnya sunnah bukan wajib. Nah kalau di luar sholat kemudian ada yang sujud tilawah, kemudian ada yang tidak sujud tilawah, dosa nggak Pak yang tidak sujud tilawah? Tidak, karena hukumnya itu adalah sunnah. Nah itu. Ya. Jadi nanti kalau di luar sholat itu tergantung daripada orang yang baca. Kalau yang baca yang sujud tilawah, yang lain dianjurkan itu untuk sujud tilawah, disunahkan untuk sujud tilawah. Tapi kalau yang bacanya tidak membaca tidak sujud tilawah, maka yang lain tidak disunahkan untuk sujud tilawah karena ada satu hadis. Cukup. Untuk prakteknya saat mungkin kita ada di meja, sujudnya itu apakah harus kerasa, apakah kita menempelkan senyum kita ke meja? Sujud itu kan di ini, di sini. Jadi kalau benar di sini ya berarti saya ngambilnya di sini, bukan di atas ini. Di sini. Iya. Di sini biasa sujud di sini. Cukup dan cari yang bersih, gitu. Cukup. Ya. Selain sujud juga, kemudian bacaan yang lain. Ganti dari sujud sudah. Sudah bacaan, kemudian bagian sujud. Kalau tidak sujud tapi baca ayat. Saya belum pernah baca itu ya. Anda pernah dengar pengganti daripada ketika tidak sujud tilawah? Nanti untuk bagaimana dan yang seperti itu ada pengganti kalau tidak sujud baca itu. Biasanya ini banyak dipraktekkan oleh yang simaiyah tuh, atau yang simaan. Tahu simaan? Tadarus tuh ya. Tadarus kan yang yang satu kan hafal itu ya, yang lain menyimak. Nah kemudian yang ininya pas ketemu dengan ayat sajdah, saya juga pernah menemukan beberapa kali itu. Jadi bareng-bareng ucap subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar terus. Tapi kalau dalilnya saya belum pernah lihat itu ya. Tapi memang sering dibaca itu tuh. Tapi nanti saya lihat ulang ya. Ya hukumnya apakah ada sumbernya ketika tidak sujud tilawah kemudian diganti itu. Tapi ada orang yang mempraktekkan. Nanti saya cari ya itu yang itu. Tapi yang jelas ada biasanya itu. Saya pernah lihatnya di yang kelompok yang sering kelompok tahfidz itu ya. Tadarus itu, nah itu sering. Cukup? Ya. Masalah sholat itu imam itu kalau imamnya masalah sunut, kalau saya nggak berurut tuh sunut imam kan, imamnya berurut. Iya. Yang jelas tarjih Muhammadiyah itu kan tidak kunut gitu. Nah itu. Nah kemudian saya kembalikan tarjih ketika ada imam yang kunut, maka makmumnya yang tarjih tidak kunut ya. Ya udah gitu aja gitu. Pertanyaannya kan begini, Pak, batal nggak? Batal nggak Pak? Tidak kunut? Tidak. Tidak akan membatalkan kepada sholat. Tidak akan batalkan. Kalau konteksnya mengikuti imam, apanya? Iya, imam itu
Ya memang ini, tapi di tarjih itu kan tidak ikut ya, itu yang jadi persoalan itu. Nah itu cukup ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaat. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan depan. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.